ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Monggo. Sebenarnya aliran LDI itu dibuat di mana? Maksudnya kok sampai menyebar sampai Malaysia, sampai Kudinau, Kamerun juga ada. Suriname. Pertama cikal bakalnya di Kediri. Tahun 1941. Pendirian namanya Nur Hasan Al Ubaidah Lubis Madigul, dan panggilannya Madigul, sama dicek di Google ada. Itu Nur Hasan Al Ubaidah Lubis. Dia pulang dari Makkah, mengaku dari Makkah pulang, lalu mempunyai dasar-dasar pemikiran-pemikiran yang sistem amir namanya. Dia membentuk sebuah keamiran saat itu tahun 41. Ada biat pertama diikuti oleh beberapa orang, kemudian tahun 60 diikuti 313 orang, sudah mulai banyak menyebar. Jadi memang aliran ini memang dibuat di Pondok Kediri, lalu mereka memang saat itu di tahun-tahun itu menugaskan orang untuk door to door memang. Jadi tugasnya seperti di Sururaya itu dulu yang dikirim ya para sesepuh-sesepuh pertama cikal bakal Sragen sama Klaten. Untuk Karanganyar cikal bakalnya di Tasikmadu, itu daerah Pandean Tasikmadu itu cikal bakal. Terus tekan Tawangmangu melambat, hampir 9 kabupaten ada. Seluruh Indonesia itu hampir tiap kabupaten sudah ada. Apalagi di Sururaya paling banyak. Sururaya itu paling banyak, terbesar itu Sururaya. Di Karanganyar saja itu di angka 50 sampai 60 ribu jamaah. Di Tawangmangu itu 7 ribu. LDI ya ada 7.000, ada 7.000 jamaah. Gede cilik itu ada 7.000, dan itu terdata lengkap, terupdate siapa yang sudah menikah, siapa yang siap menikah, siapa yang belum menikah, terdata lengkap. Karena sana pembinaannya itu kuat, mulai dari bawah namanya cabai rawit, di atasnya lagi namanya pra-remaja, di atasnya lagi namanya remaja, di atasnya lagi namanya usia nikah, atasnya lagi namanya keluarga muda, kemudian manula, ada beberapa kelas dibuat. Betul, saya waktu di Tawangmangu juga dapat kepengurusan untuk pegang PPG namanya, ketua PPG, pembina penggerak generasi penerus saat itu yang saya pegang 2.500 anak-anak, mulai sebelum nikah sampai bawah. Nah, jadi sana pembinaannya bagus. Jadi dia dibuat di Kediri dulu, terus berkembangnya di Jombang, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Tulungagung, setelah itu waktu Babat Alas namanya. Di Babat Alas itu mbien yang konfrontannya dengan teman-teman di Nahdliyin. Jadi dulu memang dia itu sangat intens melawan Nahdliyin, karena si Madigul ini adalah alumni NU, terus mondok di sana. Makanya dalam cerita mereka itu ya cerita saya dulu maksudnya yang kita yakini itu bid'ah, khurafat, syirik, memang lantang. Nah, tapi ternyata ujung-ujungnya orang ngomong bid'ah, tapi ya kafir ngono ya aslinya. Gitu. Saya ngerti taming ya. Jadi wilayah Jawa Timur yang mulai nengkono itu di sana, makanya gini, di sana untuk saat ini tidak bisa berkembang. Tetapi militansinya kuat. Karena orang teman-teman NU Muhammadiyah wis kipo-kipo bahasanya. Karena dialah yang dulu berhadapan langsung terus. Beda dengan di Jawa Tengah.
Strategi kita beda. Di Jawa Tengah sudah pakai halus, nggak kayak di Jawa Timur. Makanya pengikutnya sepaling akeh Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Timur konfrontasi terus, bahkan terjadi peperangan berapa kali. Kita dulu perang juga beberapa kali, sampai ada mubaliknya yang mati di Pati sana. Pokoknya Jawa Timur dan mana jalur Pantura itu nggak bisa berkembang, tapi militansinya kuat. Tapi kalau di sini perkembangannya bagus. Kenapa? Karena memang strateginya tidak seperti Jawa Timur. Biar kan langsung ngolong nih, kiai khianat, bajingan, jantung jalan sak kusir misalnya biar ngono kuwi. Biar cuma tirake bisuan ya. Nah, namun ambak sekarang di sini enggak, kita ganti strategi. Strateginya yaitu budi luhur. Budi luhur itu baik dengan masyarakat. Betul napa-napa, walaupun jenengan kafir dalam perasaan kita. Dalam perasaan kita seperti itu. Ya, ada lagi, monggo. Ya. Mohon penjelasan dari motivasinya atau mungkin dulu jenengan yang bikin ini melambung lah gitu. Trik-triknya atau gimana motivasinya dari jenengan kita ini yang selalu belajar biar organisasi kita tetap solid dan cara belajar kita itu biar ada kemajuan peningkatan ilmu semangat itu gimana? Jadi memang gini ya, saya lihat itu ya nuwun sewu, tidak semua mereka itu punya kecerdasan kan enggak. Kita harus mengakui dari sisi-sisi tertentu. Kan saya mengatakan tadi ada 3 tadi yang akar kesesatan. Tapi kita juga harus akui juga, misalnya mereka dalam ngaji, dalam berorganisasi itu memang bagus. Ngaji mereka itu memang mengutamakan mengutamakan langsung pada kitab. Nggak enak ngaji tematik, nggak enak. Antum nggak akan menjumpai. Semua dan kitab itu dicetak dari pusat. Namanya tuntas dituntun dari atas. Sehingga misalnya saya dikirimkan nanti, ini mau mengaji bab masalah kitab, katakan kitab Bisolah misalnya, itu saya dikirim dari Tangmangu di sana 2 minggu ngaji. Sebelum saya pulang, jamaah seluruh Tangmangu punya semua, harus wajib beli. Dan tidak ada sana kitab terjemahan gak payu, tidak boleh. Jadi untuk brainwash isu di otak itu memang ngajinya namanya mencok. Sebenarnya kalau saya lihat itu nyontoh NU. Kalau namanya LDI Mangkul, kalau di NU Sorogan namanya. Sorogan. Nah, jadi di jenggoting sorry. Babun utawi iki kubab al wudu'u utai wudu iku sahhus shalah misalnya seperti itu. Nah, wape ngaji ngoten niku, itulah yang membuat mereka itu asik. Lah sebenarnya saya itu juga, antum saya melihat itu saatnya jenengan itu juga bukan merubah ya, lebih pada meningkatkan. Nah, saya sudah memberikan masukan pada para asatid ning kadang-kadang rapatek nampa ya, nak kelem nampa ya, tak sumbang liyane ngomong kae to. Nah, ya. Karena gini, tak lihat-lihat antum itu ngaji beberapa tahun, tapi mana peningkatannya kan? Ya mung gonta-ganti sesuk arem-arem iki tahu, sesuk apa neh. Tapi maksudnya gini, artinya gini, sampean ngaji itu juga kalau saya lebih pada lebih pada kitab ya ngaji itu entah terjemah. Makanya di Karanglu sekarang itu kan saya membentuk dengan teman-teman, bukan saya sih, sudah ada sebenarnya, teman saat saya keluar alhamdulillah dikata maju, namanya Itmaka itu kan tak ngajak ngaji kitab semua. Walaupun saya tidak memakai kitab seperti LDI, saya terjemahan akhirnya. Kenapa? Karena saya lihat iki wis cara wong kadung kasep banget ini sesuai ya. Karena terjemahan, tapi kan sudah meningkat sendiri. Sudah ada, daripada mau ngupload tok, ngowah tok kan ya ciping no. Ngaji kuping, mlebu kuping kene, metu kuping kene. Nah, itu ngajinya mungkin antum semua juga perlu untuk bukan dibenahi deh, peningkatan, ditingkatkan. Secara keorganisasian
motivasinya sebenarnya tanggung jawab sih. Jadi gini, kalau antum pengen kaya sesolid LDI gak iso. Itu saya yakin gak iso, tapi nek ya sak ngisore lah, iso lah. Kenapa? Sekarang saya tanya. Ketika saya memimpin organisasi di LDI misalnya, saya di posisi atas, Yazin di posisi bawah. Lah, ini hukumannya misalnya Mas Yazin itu nggak taat, bukan hanya nggak taat terus, alah seseorang ketemu diganti. Dia itu mempunyai rasa dosa dengan saya, karena kunci surganya saya yang bawa. Lah, kowe kira-kira iso ora? Lah, kowe iso ora di kunci surga? Jadi saya tanya misalnya apakah bisa? Nggak bisa. Jadi gini, kalau durut itu gini, mereka sebenarnya mempunyai maksud tertentu di dalamnya, menjeruni. Lah, agar orang itu nggak keluar dari golongan ini, tujuan yang utama tadi, mereka diikat dengan istilah apa? Ini adalah golongan paling benar. Maka disebut dengan istilah jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Ya kita itu. Loh, ketika kita mengatakan jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka, lalu kita bertanya, lah terus wong luar piye? Nah, nek wong luar iso mlebu surga ora dadi tunggal malian, tunggale akeh malian itu. Maka langsung dikafirkan, kafir. Untuk mengikat. Dan setelah terikat, wah mbok diiseni apa ya wis. Sami'na wa ata'na. Disuruh infak 10% setiap bulan, sami'na wa ata'na. Mas Yazin tak panggil jam 10 bengi sesuk ngumpul ning kene. Nggo bengi iki sami'na wa ata'na. Karena beliau sudah dibalas itu, karena taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrika wa asaratin alaik. Kamu wajib mendengarkan, wajib taat di dalam semangatmu, di dalam malesmu, di dalam pilih kasihmu. Nah, wa induriba dhuhruka wa ukhida maluka asmi wa atik. Diambil hartamu, dipukul gegermu, siap taat. Nah, kira-kira organisasi ini sampean iso ngono kuwi. Bar mangewe double. Nah, itu. Tapi ya di bawahnya lah, paling tidak ya komitmen, kemudian disampaikan manajemen organisasi. Tapi kalau plek kono kuwi saya tidak bisa menjamin itu. Kalau mereka bisa seperti itu, taatnya luar biasa. Maka ketika saya keluar dari LDI, orang yang dulu nggak ngerti apa-apa, wong sing ibaratnya akrab-krab gitu. Kurang apa nih akrab-krab nih? Ora pernah duwe kesalahan mbak aku ora pernah nyalai dhek. Iso dadi musuh. Sampai suatu saat ada ibu-ibu itu, padahal ibu-ibu kayak dadi mbokku kayak aku mangan mlebu ning omahe, turu kadang ning sopak ning anu ning kursi ngono kuwi. Suatu saat ini meneng tak tegon ibu. Jenenge mbak aku kok malah kaya ngoten to, Bu. Mbak yo wis to beda golongan yo wis. Mboten ngertos napa-napa Mas Tat. Iku wong cilik, pokoknya dilarang bapak imam iki mesti enek hikmah. Coba nek cangkeme ngono coba mbek. Jadi orang yang enggak tahu menahu berarti karena sudah diperintah dari sana tek, ya sudah selesai. Kalau dia enggak membenci, dia merasa berdosa. Nah, makanya ketaatan itu mutlak. Sana itu sampai suami istri diceraikan misalnya, anaknya 4, anaknya 5, coba enak tuh wong liya sampai iso menceraikan kalau dia nggak kuat dalam masalah keyakinan. Coba taat ora
Swarga ora. Kalau kamu masih berkumpul dengan itu, zina. Zina. Karena dianggap kafir. Itu beda cerita ya. Beda cerita itu. Itu kalau selingkuh itu nggak usah bahas LDI, lihatnya akeh ya. Itu. Pun, ada lagi? Enggak. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم